Pak, ini juga kan alma maternya juga itu. 102,4 FM Sastrasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di ruang Faslah Cerdas dan Inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Masih ada waktu kita sekitar 15 menit lagi dengan narasumber kita yaitu Bung Ahmad Hussein Nasution, owner dan pemilik atau pengusaha dari sebuah perusahaan terkenal di Mandailing Natal yaitu PT SPN. Baik Pak Bung Sen ya. Yeah. Kita sudah panjang lebar bercerita nih. Yeah. Dari masa kecil dulu gitu ya. Siapa yang Anda ingat kawan Anda sampai sekarang? Kalau kawan kita itu kan banyak ya, banyak sekali lah yang sampai hari ini masih dianggapnya kita kawan. Mungkin karena perjalanan kita itu selama ini ya tetap seperti biasa lah, tidak pernah berubah ya. Yang namanya Hussein itu tetap Hussein SBN. Seperti Hussein di tahun 80-an itu ya. Walaupun sudah permainannya di tingkat provinsi ya. Itu kan cuma perjalanan. Perjalanan. Tahu awalnya kita juga orang Mandailing Natal. Berubah enggak kalau seandainya rakyat Mandailing Natal semuanya berjalan gitu dengan baik? Anda diberi amanah menjadi seorang bupati. Berubah enggak seperti Hussein yang dulu? Nggak mungkin. Bung Pasla juga tahu kok karakter kita bagaimana. Kalau bagaimana tidak akan pernah berubah. Apapun ceritanya kita itu tetap orang Penyambungan ya. Badai Selatan. Kalau nggak salah Anda juga pernah jadi ketua Badai Selatan ya? Ya pernah 2 periode. 2 periode ya ketua Badai Selatan. Badai Selatan. Terkenal sekali tuh Badai Selatan ya. Iya. Di mana-mana kan dari tahun 68 sudah ada. Udah ada ya. Tahun 68 klub itu udah ada ya. Sudah ada. Selatan. Berarti Anda pernah menjadi ketua olahraga di Kelurahan Sipolu-Polu juga ya? Iya betul. Berarti Badai Selatan banget ini ya? Iya. Berarti Selatan. Kalau si Ali itu belakangan dong Badai Selatannya itu ya? Itu masih jauh lah. Junior saya masih jauh ya. Jaraknya itu. Badai Selatan ya. Nah oke, baik. Kita kembali dulu setelah kita tadi berbincang-bincang perjalanan karir yang menjadi seorang pengusaha. Dari masa sekolah sudah berusaha. Lantas sudah berkecimpung di berbagai organisasi kepemudaan, organisasi profesi gitu ya, sampai menjadi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Alhamdulillah. Dan saat ini kita tahu bahwa di media sosial, di media sosial, Anda mendaftar di beberapa partai politik. Kecuali PKB belum ya. Karena baru kemarin buka pendaftaran. PKB ya. Nah, Anda sangat artinya hadir di beberapa partai politik itu untuk mendaftar menjadi calon Bupati Mandailing Natal. Target utama Anda apa sih sebenarnya? Padahal menjadi bupati itu kan sulit. Capeknya luar biasa, butuh pemikiran, tenaga ekstra dan segala macam. Padahal Anda sudah secara ekonomi sudah berkecukupan gitu. Tapi masih jadi mau bupati. Target luar biasanya apa nih? Target utamanya apa gitu? Target kita memang tidak ada yang lain, hanya untuk memajukan Madinah dan melanjutkan cita-cita dan perjalanan Madinah ini bagaimana 5 tahun ke depan dari dulunya itu setara dengan kabupaten lain ya. Kemudian 10 tahun diperhitungkan di Sumatera Utara, 15 tahun diperhitungkan di Indonesia. Sekarang udah 20 tahun tapi hal itu belum ditemukan saya lihat. Anda melihatnya belum berada kita setara pun dengan kabupaten kota yang ada di Mandailing Natal yang ada di Sumatera Utara selama 20 tahun ini. Kalau saya melihat kita lihat dari daerah yang sama-sama dimekarkan ya. Saya lihat belum. Banyak lagi ketertinggalan. Dengan Toba Samosir lah salah satunya ya. Terus apa yang digenjot? Apa yang Anda lakukan gitu ya? Kita punya prioritas utama dua persoalan ya. Satu persoalan ya. Kita melihat bahwasanya salah satunya nih, mohon maaf kalau menurut pengamatan kami itu perlu sekali ini kita menuntaskan salah satu
pembangunan infrastruktur jalan jembatan sehingga tidak ada lagi desa terisolir, Tidak ada lagi desa apalagi di sekeliling ibu kota. Iya, iya. Dan mungkin di luar jauh dari ibu kota juga masih banyak. Khususnya di sekeliling ibu kota kabupaten ya, ini harus segera terkoneksi dengan ibu kota kecamatan ataupun kabupaten. Karena antar kecamatan itu juga belum bagus ya infrastruktur jalan kita ya. Belum. Itu yang kita lihat salah satunya, dan itu target kita utama untuk mengkoneksikan jalan-jalan desa terisolir ini sehingga tidak ada lagi masyarakat di Mandailing Natal yang khususnya di sekeliling kota ini harus kita koneksikan secara langsung dengan ibu kota kabupaten, dan begitu juga di wilayah lainnya, kecamatan lainnya. Karena jalan ini memang memiliki multi efek ya. Multi efek. Ya. Nah, dan salah satunya kita sudah awali dulu ya, yang mana untuk menuntaskan pembangunan terkoneksi ke pantai barat itu kan juga ke wilayah timur itu sangat perlu. Tapi pantai barat sudah lumayan gitu enggak? Belum, tapi kalau kan dahulunya ada itu program Mandailing Natal itu mengkoneksikan penyambungan melalui Tabargot ke Muara Batanggari, sehingga nanti jarak tempuh dari pantai barat itu ke penyambungan bisa mempunyai waktu yang singkat, dan pagi-pagi orang-orang nelayan bisa memasarkan ikan di penyambungan. Dan itu tidak berapa kilometer ya? Tidak berapa kilometer, dan selama ini kan kita melihat bahwa Madinah punya ikan, Sibolga punya nama. Kita tidak, Sibolga yang dapat rezeki gitu ya. Iya, jadi ini yang salah satunya target kita. Bagaimana nanti ini jangan lagi seperti itu, jangan sapi punya susu, Nona punya nama gitu. Betul ya. Madinah punya ikan, Sibolga punya nama kan gitu. Sekarang akses jalan ya, maksudnya akses jalan dari pantai barat menuju Tapanuli Selatan. Sekarang orang pantai barat malah dia lebih lebih mudah ke kota Sidimpuan untuk berbelanja. Berarti kan rugi dong kita misalnya sangat putaran rugi. Ekonomi itu kan? Ya, sangat rugi. Itu salah satunya yang kita. Ini yang Anda potong nanti ya? Ya, itu kan sudah diawali, dan yang mengawalinya dulu kita sendiri. Ya, dengan pemikiran ya saat itu kan seperti yang saya bilang tadi, bagaimana hasil dari pantai barat itu termasuk hasil laut dan sebagainya bisa dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi dengan biaya yang sedikit gitu. Iya. Dengan biaya pengurangan yang sedikit, pengeluaran sedikit, dan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dan ini kan salah satunya mendongkrak ekonomi kerakyatan. Gitu. Kerakyatan ya. Dari sisi ekonomi tadi, itu dari sisi infrastruktur ya. Dari sisi ekonomi apa yang menjadi target Anda? Yang tadi satu lagi apa tadi? Ya, kita melihat prioritas utama tadi kan satu itu mengentaskan daerah-daerah terisolir dan mengkoneksikan. Ya. Yang satu lagi apa tadi? Bagaimana kita meningkatkan ekonomi kerakyatan ini? Ekonomi kerakyatan ya. Seseorang yang jelas seperti saya lah, saya tukang bongkar muat. Alhamdulillah diberikan Tuhan karena upaya saya saya bisa jadi pengusaha. Kita juga ingin menciptakan dan mengembalikan kejayaan kopi Madinah contoh. Dan kemudian bidang perikanan juga, kalau dahulu kita jalan ke Sopo Tinjak itu atau di daerah Siau banyak kolam-kolam ikan, dan ikan masih itu tidak masuk dari luar, itu contohnya. Dan ini kan bisa saja kita ciptakan kembali karena dengan pengalaman kita mungkin yang Bung Pasla sudah lihat sendiri ya kan. Saya pengen itu bagaimana seorang buruh tani itu menjadi pengusaha tani. Bisa diciptakan seperti itu, bisa, kenapa tidak? Seorang buruh kebun bisa menjadi pengusaha kebun, kenapa tidak? Ini kan tergantung, dan itu, bagaimana kita mendorong dan menginovasi itu ya. Iya, bagaimana kita memoles masyarakat kita ini bisa kita ayomi, dan kita bisa mengangkat perekonomian dan mendongkrak bagaimana ekonomi kerakyatan itu memang ada peningkatan. Dan benar-benar sebagai bupati barangkali nanti saya diberikan amanah, ya kita harus betul-betul melihat dan menyadari kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Bahwasanya pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Gitu. Baik, saya ke sedikit soal politik tadi ya. Memang Anda sudah benar-benar ingin berbuat gitu ya. Artinya setelah menjadi pemimpin lah di Mandailing Natal. Anda melihat dengan kondisi politik kita 2020 pada pertarungan kontestasi pilkada ini bagaimana? Ya, saya melihat ini kan
wajar-wajar saja ini. Wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja gitu. Tetapi ya harapan kita kepada masyarakat, marilah kita sama-sama benar-benar melihat, mempelajari, baru kita mengambil kesimpulan siapakah ke depan yang akan kita pilih untuk menjadi pemimpin kita di kabupaten ini. Karena jangan hanya kepentingan sesaat dan sekejap, kita tidak memikirkan atau kita lupa untuk 5 tahun ke depan. Memilih bupati ini adalah atau memilih pemimpin daerah ini efeknya sepanjang 5 tahun. Sepanjang 5 tahun. Ya, ini yang harus kita betul-betul pelajari dan kita berikan suatu evaluasi yang benar dan teliti. Jangan lagi kalau memang selama ini ada kita merasakan yang kurang tepat, maka disinilah saatnya untuk kita robah semuanya. Oke. Nah, kita kan udah tahu nih artinya yang muncul di media ya. Ini apa namanya tuh barometernya media ya sementara ya. Bang Dahlan sebagai incumbent dia juga masih mendaftar di beberapa partai politik. Kemudian Haji Muhammad Ja'far Suheri sebagai wakil bupati juga adalah bagian dari incumbent, juga telah mendaftar di beberapa partai politik. Kemudian ada Bang Sopwat Nasution, dia mantan Brigadir Jenderal gitu ya, Purnawirawan, juga mendaftar. Kemudian ada Pak Idris namanya, itu juga bersama As Imran Haitami juga mendaftar. Anda juga telah mendaftar juga di beberapa partai politik. Kemudian Aswin Parinduri juga. Bagaimana Anda memandang terhadap mereka? Ya, saya pikir nggak ada masalah. Gitu kan. Karena ini kan semua sama-sama putra Madinah. Putra terbaik Madinah semua. Putra terbaik Madinah ya. Jadi ya kalau bagi Bang Dahlan sebagai incumbent juga hari ini ya, saya pikir tidak ada masalah. Begitu juga dengan yang lainnya. Mungkin sama-sama ingin berbuat untuk yang terbaik. Nah, cuman kalau saya sendiri ya, kita sudah mengatakan beberapa kali di waktu pendaftaran, kita hanya ingin untuk Mandailing Natal ini sebagai generasi muda dahulunya dan pelaku sejarah barangkali, dan kita sudah meniatkan ingin berbuat dan ingin memajukan Mandailing Natal dengan program-program yang sudah kita katakan beberapa kali, dan kita ingin mengembalikan dan menghidupkan roh daripada otonomi daerah. Ini akan kita bagaimana upaya kita untuk menyatukannya dengan roh yang sebenarnya ada di Mandailing Natal. Saya yakin dan percaya kalau ini sudah terpadu, maka lahirlah masyarakat yang Madinah yang maju, masyarakat yang sejahtera, dan Madinah yang madani. Oke, baik. Kita coba hubungi dulu seseorang nih. Kita di ujung acara kita nih. Kita dulu. Iya, nih teleponnya udah masuk, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf kami ganggu waktunya sebentar. Saya dari Ruang Paslah nih, Ruang Paslah di radio. Saat ini saya punya tamu. Boleh Anda melihat dan bagaimana tanggapan Anda Haji Ahmad Hussein, pemilik perusahaan SBN yang berkeinginan juga sebagai calon Bupati Mandailing Natal. Bagaimana Anda melihatnya? Alhamdulillah, kita selalu berpandangan bahwa generasi muda yang energik dan calon HP ini maunya tetap bersemangat untuk memilih jalan mendedikasikan diri untuk masyarakat. Jadi Umum Ahmad Hussein telah beristihad politik untuk studi 2020. Jadi ini harus kita kebanggaan tersendiri lah bagi kita bisa melihat beliau nanti bagaimana berselancar di ranah politik. Di ranah politik ya. Oke. Bung Hussein, Anda tahu nggak siapa yang saya telepon ini? Tidak tahu ya. Ini juga bagian dari calon juga ini. Anda bisa menebak. Disapa dulu lah sama Pak Husseinnya.
Assalamualaikum Pak Ahmad Hussein Nasution, Waalaikumsalam. Direktur Utama PT SBN. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau sebenarnya mendaftar di Partai Golkar ya. Oh iya. Ya. Bisakah Anda membantu beliau agar memakai Partai Golkar kendaraannya gitu? Ya, kalau cerita membantu ini saya dapat yang bisa dibantu kita bantu. Tapi kalau dalam konteks yang lebih real, nampaknya saya cuma bisa membantu lewat doa lah. Lewat doa. Karena seperti Bung Faslah tahu sendiri, saya juga memilih jalur yang lebih nyaman menurut saya. Memilih jalur independen ya. Independen. Tidak memakai kendaraan partai. Ya. Bung Imran Balangkar ya. Pak, ini juga kan alma maternya juga itu. Oke. Bung Zain baru tahu ini siapa Bung Zain? Bung Imran ini. Bung Imran ya. Coba disapa dulu, benar nggak nih? Halo, assalamualaikum. Bung Imran. Halo. Halo. Putus ya. Aduh. Oke, saya coba ini. Kita ulangi dulu nih. Kenapa diputusnya ini ya? Oke, kita coba dulu ulangi lagi. Ya, halo, Waalaikumsalam. Terputus tadi, mohon maaf. Disapa dulu. Ini baru tahu nih. Halo, assalamualaikum Bung Imran. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ahmad Hussein. Alhamdulillah. Di mana posisi ketua? Di konsolidasi. posisi ketua lah, di hati ketua lah. Di hati ketua. Beliau tadi memandang bahwa semua calonnya adalah putra terbaik gitu ya. Anda sendiri bagaimana melihat Bung Imran ini? Dia sebagai calon. Saya juga memandangnya seperti itu. Kemarin sebetulnya saya berharap Pak Haji Mustafa Bakri juga bisa ikut. Kemudian ada Bang Sopwat, Pak Haji Jakbar, ada Ustadz kita Indra Porkas, ada Pak Ahmad Hussein. Saya pikir ini kompetitor yang cukup menarik, menantang bagi kita untuk bersama-sama menunjukkan bagaimana semangat kita untuk membangun Madinah ini. Betul. Itu ya. Oke, baik. Bung Hussein sendiri menilai ketua kita ini gimana nih? Ya, kalau saya ini kan sahabat saya juga, sahabat kental saya dahulunya, mulai dari Gapensi, Mandeling Natal, lahir Gapensi kan salah satu beliau ini kan kawan satu ruangan saya di Gapensi ini. Pemain juga dulu. Dia ini kan beranjak dari Tapsel kemari dan ingin menyumbangkan mungkin ya apa yang ada dalam benak pikirannya itu yang bermanfaat bagi Mandeling Natal. Dan beliau ini kan ya orang Golkar juga, orang kita gitu. Pahlawan Golkar itu. Mantan ketua ini. Tapi Bung Hussein lama ya di Golkar ya? Lama, saya lama dari penyambungan dulu kan saya di Golkar sebenarnya. Ya? Belum Kabupaten Madinah lagi. Ya. Tapi berharap sekali Golkar itu juga bisa ya. Ya, mudah-mudahan kalau sepanjang Golkar itu masih mengingat para pahlawan-pahlawan Golkar di Madinah, saya pikir Golkar ini tidak lari dari kader Golkar juga gitu. Berarti ada beberapa kader Golkar nih yang main ini ya. Iya. Pak Imran, Pak Imran, statement Anda nanti kalau seandainya seandainya memenuhi persyaratan untuk menjadi calon bupati nanti setelah didaftar di KPU, bagaimana sikap Anda terhadap permainan ini dengan Bung Hussein? Ya, saya tetap bersikap untuk tetap berharap Pak Ahmad Hussein menunjukkan semangat yang kuat di hadapan masyarakat, bahwa saatnya untuk memikul beban yang lebih berat lagi dalam memperbaiki Mandeling Natal ini. Nah, disitulah titik temu kita nanti. Kita perlihatkan kepada masyarakat hati bersih kita semua yang maju ini nanti insya Allah
Lalu masyarakatlah yang menilai, memutuskan, mengambil keputusan politiknya selaku pemegang kedaulatan. Apapun nanti yang dikasih mandat oleh rakyat, ya kita tetap dengan semangat dari awal itu mendorong kawan yang dapat mandat untuk bersama-sama membangun Madinah ini. Tapi cuma punya hubungan baik ya dengan Sangat. Baik sekali. baik sekali ya. Berarti Anda juga berharap bahwa Ahmad Hussein Nasution ini adalah pemimpin yang beriman gitu ya. Ya, kita harapkan begitu. Pemimpin yang beriman gitu. Ya. Kita harapkan begitu. Oke, baik. Makasih ya Pak Imran diganggu waktunya di Ya, sini. terima kasih juga. Salam untuk Pak Ahmad Hussein. Oke, selamat siang saudaraku. Semoga sukses selalu, selamat berjuang. Berjumpa. Amin. Terima kasih saudaraku komentarnya tadi. Saya komentar ketua ini mengingatkan saya perjalanan kami dari Mandailing Natal awalnya dahulu. Ya, saya kira mengingatkan ketika ada proses pemilihan pada saat ketua KNP. Saya pikir itu yang diingat. Masih Mulai ingat? saya mengingatkan saya dengan perjalanan saya dari KNPI, begitu juga di KPNC. Mulai dari kepemudaan gitu lah kira-kira. Pada saat pemilihan ketua KNPI oleh Bung Hussein itu bedanya satu suara. Ya. Yang kalah siapa waktu itu ya? Yang kalah waktu itu ya yang Termasuk kalah. ini ya Pak Imran ya? Bukan. Dia sebenarnya Ya, tidak itu kalah. artinya kalau cuma beda satu suara, yang muncul itu memang tokoh-tokoh yang luar biasa. Iya. Luar biasa ya. Dan Imran sebenarnya nggak kalah. Kalau Nggak kalah saudara ya? Imran Nggak kalah ya? nggak kalah. Karena season makernya beliau, saya tahu itu. Iya. Tidak ada yang kalah saat itu. Cuman untuk mendapatkan amanah itu ada yang lebih Ada cepat. yang lebih cepat ya. Ya, Oke. Karena cuma satu suara berarti 1 detik gitu ya. Detik ya. Oke, baik. Makasih ya Pak Imran ya. Ya, Bung Paslah, terima kasih juga. Semoga sukses selalu ya. Baik, Pak Husin, terima kasih. Anda telah banyak bercerita di sini. Selama 1,5 jam kita telah bersama ya. Saya hanya minta harapan Anda saja terkait dengan kondisi Mandailing Natal, terkait dengan kondisi lah. Harapan Anda saja pada masyarakat kita, para pendengar kita. Ya. Saya berharap kepada masyarakat kita semua yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka menyambut pilkada nanti dan dalam rangka memilih pemimpin-pemimpin kita di Kabupaten Mandailing Natal yang sama-sama kita cintai ini, Bumi Kordang 9 yang sudah kita tahu yang benar-benar adatnya kuat dan di Mandailing Natal ini bukanlah siapa-siapa. Kita hari ini, kita besok, kita untuk seterusnya. Dan saya berharap untuk pemilihan pemimpin kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal nanti, marilah kita benar-benar melihat orangnya yang pantas dan layak dan bisa berbuat lebih mengedepankan kepentingan masyarakat Mandailing Natal. Sehingga Mandailing Natal hari ini bisa lebih maju dan lebih baik, dan bagaimana pemimpin yang kita pilih ini nantinya adalah benar-benar pemimpin yang bisa membawakan masyarakat Mandailing Natal ini ke dalam masyarakat yang sejahtera dan punya etika dan punya martabat Ya. dan jelas-jelas kita ketahui Mandailing Natal adalah serambi Mekahnya Sumatera Utara. Marilah bersama-sama kita memikirkan sebaik-baiknya, meneliti sebenar-benarnya dan menyimpulkan untuk yang lebih baik bagaimana ke depan Mandailing Natal dipimpin oleh bupati yang benar-benar bertanggung jawab, bisa mengayomi masyarakat untuk yang lebih baik. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan Mandailing Natal sehingga visi misi bukanlah hanya kata-kata, tapi visi misi Madinah dan Madani bisa terwujud yang berguna untuk masyarakat Mandailing Natal. Terima kasih, Bung Hussein. Terima kasih Anda telah hadir di sini selama 1,5 jam. Mudah-mudahan semua cita-cita itu terwujud dan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat Istat FM, terlalu peduli dengan pandangan orang lain akan membuat kita terbelenggu
kita akan susah untuk mengambil langkah dan menentukan masa depan. Namun, melawan pemikiran itu tidak mudah. Butuh keyakinan yang kuat, kekuatan mental tak jarang menjadi bahan bakar yang mendorong kita untuk mencapai batas kemampuan yang kita miliki. Demikian perjumpaan kita di Ruang Paslah kali ini. Insya Allah kita kembali bersua minggu depan di waktu dan jam yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih kepada Star FM. Star FM ini mulai dari dahulunya sudah berkiprah di Kabupaten Malinata. Semoga saja Star FM tetap jaya dan bisa maju, bisa langgeng untuk meneruskan radio yang satu-satunya dari dahulunya disenangi oleh kaula muda dan masyarakat Malinata. Yang berkesan dalam pertemuan ini tadi bagaimana Bung Paslah mengungkit kembali dan mengulas kembali sejarah perjalanan hidup saya sebagai Balon Bupati. Ini saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini adalah hal yang sangat perlu diketahui oleh masyarakat kita yang mungkin selama ini banyak yang belum mengetahui siapa Haji Ahmad Hussein yang sebenarnya. Bung Paslah juga sama-sama kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan hikmah ridhonya hingga kita dapat mewujudkan cita-cita bersama, dan apa yang kita inginkan insyaallah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan dan mengabulkan permintaan kita untuk Madinah maju, mempunyai rakyat yang sejahtera. Inilah harapan kita. Terima kasih. Pimpinlah kami dengan cinta.